Tahukah Anda bahwa lebih dari 70% masyarakat Indonesia yang berusia di atas 40 tahun mengalami keluhan kesehatan seperti nyeri sendi, kolesterol tinggi, dan serangan asam urat yang berulang? Ini bukan sekadar angka, melainkan realitas yang menggerogoti kualitas hidup secara perlahan. Banyak dari kita merasa tiba-tiba sulit berjalan di pagi hari karena kaki terasa kaku, atau terpaksa mengurangi makanan favorit karena takut kadar kolesterol naik drastis. Bahkan, tidak sedikit yang mulai bergantung pada obat-obatan kimia setiap hari tanpa mengetahui bahwa solusinya mungkin sudah tersedia di dapur sendiri. Di tengah tren gaya hidup modern dan konsumsi cepat saji yang meningkat, kesehatan menjadi barang mahal. Tetapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Indonesia adalah negara yang kaya akan rempah-rempah, dan banyak dari rempah tersebut memiliki potensi luar biasa untuk mendukung kesehatan secara alami, tidak hanya berdasarkan cerita nenek moyang, tetapi juga telah dibuktikan oleh berbagai studi ilmiah modern. Dalam video ini, saya tidak sekadar menyajikan informasi sembarangan. Saya telah mengumpulkan dan menganalisis hasil penelitian terpercaya dari jurnal kedokteran, universitas, hingga lembaga herbal terkemuka untuk menghadirkan kepada Anda rempah pilihan yang telah terbukti secara ilmiah mampu menurunkan kolesterol jahat, LDL, meningkatkan kolesterol baik, HDL, meredakan peradangan sendi akibat asam urat, mengurangi rasa nyeri kronis di kaki dan lutut, dan yang paling menarik, semua ini dapat dilakukan tanpa efek samping serius seperti yang sering terjadi pada obat penurun kolesterol atau penghilang nyeri kimiawi. Anda tidak perlu lagi takut akan kerusakan hati atau lambung akibat obat. Anda hanya perlu tahu bagaimana memanfaatkan kekayaan alam yang telah Tuhan anugerahkan kepada bangsa ini. Video ini akan mengupas per rempah secara mendalam, mulai dari zat aktif utama, bukti klinis yang ada, hingga cara mengolah dan mengkonsumsinya secara tepat agar manfaatnya bisa Anda rasakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan solusi instan, tetapi solusi yang nyata, terjangkau, dan berkelanjutan. Jika Anda sudah merasa jenuh dengan konsumsi obat setiap hari, ingin menjaga jantung dan sendi tetap sehat di usia matang, sedang mencari alternatif alami yang bisa diandalkan, maka Anda wajib menyimak video ini hingga selesai. Karena bukan hanya Anda yang akan mendapat manfaatnya, tetapi juga pasangan, orang tua, bahkan anak-anak Anda kelak. Kesehatan adalah warisan terbaik, dan rempah-rempah adalah warisan budaya yang memiliki potensi luar biasa jika kita tahu cara memanfaatkannya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Siapkan catatan Anda, karena informasi yang akan Anda dapatkan bukan hanya penting, tetapi bisa jadi menyelamatkan masa depan kesehatan Anda. Di antara ratusan rempah yang tumbuh subur di tanah Indonesia, jahe, Zingiber officinale, menempati posisi istimewa. Bukan hanya karena rasa pedasnya yang khas atau aroma hangat yang menenangkan, tetapi karena potensi terapeutiknya yang luar biasa. Jahe telah digunakan dalam pengobatan tradisional sejak ribuan tahun lalu, dan kini penelitian ilmiah modern pun mendukung klaim manfaat kesehatannya, khususnya dalam membantu menurunkan kolesterol, meredakan nyeri sendi, dan mengatasi asam urat. Kandungan aktif jahe, ginjerol, senjata utama antiinflamasi. Kunci kekuatan jahe terletak pada ginjerol, senyawa bioaktif utama yang ditemukan dalam rimpang segar. Ginjerol memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan kuat yang secara ilmiah terbukti mampu menekan produksi sitokin proinflamasi seperti TNF-A dan ALAMPRO yang kerap memicu pembengkakan dan nyeri pada sendi. Dalam konteks penderita asam urat, ginjerol bekerja dengan mengurangi kristalisasi asam urat di persendian, menghambat enzim oksidase xanthin yang bertanggung jawab dalam pembentukan asam uratnya. Maka tidak heran jika konsumsi jahe secara rutin membantu mengurangi frekuensi serangan nyeri mendadak pada kaki atau lutut yang menjadi ciri khas gout. Jahe dan kolesterol, bukti ilmiah yang kian kuat. Banyak orang mengira rempah-rempah hanya bersifat tambahan. Namun faktanya, sebuah penelitian
yang dipublikasikan di Saudi Medical Journal menemukan bahwa pemberian ekstrak jahe sebanyak 3 gram per hari selama 45 hari secara signifikan menurunkan kadar kolesterol total, LDL, dan trigliserida, serta meningkatkan HDL secara bermakna. Efek penurunan kolesterol ini terjadi karena gingerol dan shogaol, senyawa lain hasil pemanasan jahe, mampu meningkatkan metabolisme lipid, menghambat absorpsi kolesterol di usus, meningkatkan ekskresi asam empedu. Ini berarti jahe tidak hanya meredakan rasa sakit, tetapi juga bekerja di balik layar untuk memperbaiki profil lipid darah Anda, sesuatu yang sangat penting untuk mencegah penyakit jantung koroner. Anda mungkin pernah mencoba mengompres bagian tubuh yang sakit dengan jahe hangat. Ternyata manfaat tersebut bukan sekadar sugesti. Studi yang dimuat dalam Journal of Pain 2010 menyebutkan bahwa konsumsi jahe selama 11 hari berturut-turut mengurangi nyeri otot hingga 25% pada peserta yang mengalami aktivitas fisik intens. Jahe juga meningkatkan peredaran darah perifer, yang membuat otot dan sendi mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi lebih baik, mempercepat penyembuhan dan mencegah kekakuan, terutama pada orang tua yang sering merasa berat di kaki saat pagi hari. Untuk mendapatkan manfaat optimal, berikut beberapa metode konsumsi yang direkomendasikan. Teh jahe hangat. Rebus 1 ruas jahe segar, sekitar 5 gram, dalam 300 ml air selama 10 menit. Tambahkan madu murni untuk rasa dan manfaat antibakteri tambahan. Tambahan dalam masakan. Potongan kecil jahe segar dapat ditambahkan ke dalam sup tumisan atau sayur bening, smoothie atau jus pagi. Kombinasikan jahe parut dengan wortel, apel, dan lemon untuk efek detox, sekaligus antiinflamasi. Kunyah langsung. Bagi mereka yang tahan rasa pedas, mengunyah potongan kecil jahe mentah di pagi hari membantu mempercepat metabolisme dan mengaktifkan sistem imun. Namun penting untuk diingat, konsumsi jahe harus teratur dan konsisten, bukan hanya ketika gejala muncul, karena efek herbal cenderung bersifat kumulatif. Semakin rutin, semakin efektif hasilnya. Meski jahe tergolong aman, beberapa orang dengan kondisi tertentu, seperti gangguan lambung akut atau penggunaan obat pengencer darah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum konsumsi dalam dosis tinggi. Jahe memiliki efek mengencerkan darah ringan, yang bila dikombinasikan dengan obat antikoagulan dapat meningkatkan risiko perdarahan. Dengan semua manfaat tersebut, jahe bukan sekadar bumbu dapur biasa. Ia adalah bagian dari apotek alam yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, dan kini didukung oleh data ilmiah yang kuat. Jadi, jika Anda sedang mencari solusi alami untuk menjaga kesehatan jantung, menstabilkan kolesterol, dan mengurangi nyeri kaki atau sendi, jahe adalah pilihan pertama yang patut Anda andalkan. Dalam dunia herbal Indonesia, kunyit curcuma longa telah lama menjadi primadona. Warna kuning cerahnya tidak hanya mempercantik tampilan makanan, tetapi juga mencerminkan kekuatan senyawa aktif di dalamnya. Kurkumin, zat ajaib yang kini telah mendapat pengakuan luas dalam dunia kedokteran modern. Kunyit tidak hanya memberikan rasa khas, tetapi juga berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan penyeimbang kolesterol yang sangat efektif. Kurkumin merupakan senyawa polifenol utama dalam kunyit. Ia bekerja dengan cara menghambat enzim proinflamasi seperti COX-2 dan LOX yang menjadi penyebab utama peradangan pada sendi dan jaringan lunak. Kurkumin juga mampu meningkatkan aktivitas antioksidan endogen dalam tubuh seperti glutathione dan superoxide dismutase yang sangat penting untuk menangkal stres oksidatif, salah satu penyebab utama kerusakan dinding pembuluh darah dan penuaan dini. Dalam konteks penyakit kronis seperti asam urat dan osteoartritis, kurkumin membantu mengurangi pembengkakan, mempercepat penyembuhan, dan menekan sensasi nyeri yang muncul akibat penumpukan kristal asam urat di persendian. Kunyit dan kolesterol, perisai alami untuk jantung Anda. Penelitian dari Journal of Nutrition and Metabolism menemukan bahwa konsumsi ekstrak kurkumin selama 12 minggu mampu menurunkan kadar kolesterol total
LDL, dan trigliserida secara signifikan pada pasien dengan dislipidemia ringan hingga sedang. Bagaimana kunyit melakukannya? Menghambat sintesis kolesterol di hati. Hati adalah produsen utama kolesterol dalam tubuh. Meningkatkan ekspresi reseptor LDL sehingga lebih banyak kolesterol jahat diserap dan dibuang dari darah. Menstimulasi produksi HDL, kolesterol baik yang berperan melindungi jantung dan pembuluh darah. Efek perlindungan ini menjadikan kunyit sebagai rempah penjaga jantung yang sangat ampuh, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit kardiovaskular. Sebuah studi acak di India membandingkan efek kurkumin dengan ibuprofen pada pasien osteoartritis. Hasilnya mengejutkan, kurkumin memiliki efektivitas yang sebanding dengan ibuprofen dalam mengurangi rasa nyeri dan kekakuan sendi, tanpa efek samping gastrointestinal yang sering dikeluhkan pasien yang menggunakan obat NSAID. Bagi penderita asam urat kronis, konsumsi kunyit membantu mencegah akumulasi kristal urat di sendi, menurunkan kadar asam urat dalam darah, dan mengurangi frekuensi flare-up yang menyakitkan. Satu hal penting, kurkumin memiliki bioavailabilitas rendah, artinya sulit diserap tubuh jika dikonsumsi tunggal. Tapi jika dikombinasikan dengan piperin, senyawa dalam lada hitam, maka penyerapan kurkumin meningkat hingga 2000%. Maka dari itu, jamu tradisional sering memadukan kunyit dan lada untuk meningkatkan khasiatnya. Berikut beberapa metode konsumsi kunyit yang efektif dan dapat diaplikasikan sehari-hari. Jamu kunyit asam. Campurkan kunyit parut, asam jawa, sedikit gula aren, dan air. Rebus hingga mendidih, saring dan konsumsi dalam keadaan hangat. Kapsul kurkumin standar. Banyak tersedia di apotek herbal dengan dosis 500 mg ke hari. Tambahan masakan. Gunakan bubuk kunyit dalam tumisan, sayur lodeh, atau kari. Golden milk. Campuran susu almond, bubuk kunyit, jahe, kayu manis, dan madu. Cocok diminum sebelum tidur. Walau tergolong aman, konsumsi kunyit dalam dosis tinggi, lebih dari 4 gram per hari, dapat menyebabkan iritasi lambung pada individu sensitif. Wanita hamil atau penderita batu empedu sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu sebelum konsumsi rutin. Dengan segala keajaiban di dalamnya, kunyit layak disebut sebagai emas cair dari bumi Indonesia. Ia bukan hanya rempah pewarna alami, tetapi obat multidimensi yang telah menyelamatkan jutaan sendi dan jantung tanpa perlu efek samping obat kimia. Jadikan kunyit bagian dari rutinitas Anda dan rasakan sendiri bagaimana tubuh Anda merespons dengan lebih ringan, segar, dan bebas dari nyeri yang mengekang. Dalam dunia kuliner Indonesia, lengkuas, Alpinia galanga, dikenal sebagai bumbu dapur wajib dalam hidangan seperti rendang, soto, atau sayur asem. Namun di balik aromanya yang khas dan rasanya yang sedikit pedas, tersimpan manfaat luar biasa bagi kesehatan, terutama untuk menstabilkan kolesterol, meredakan nyeri sendi, dan mempercepat penyembuhan peradangan akibat asam urat. Senyawa bioaktif dalam lengkuas. Lengkuas kaya akan senyawa fenolik dan flavonoid, dua komponen penting yang bertindak sebagai antioksidan dan antiinflamasi alami. Dalam studi yang dipublikasikan oleh Journal of Ethnopharmacology, ekstrak lengkuas terbukti dapat menghambat aktivitas enzim COX dan LOX, dua jalur utama pemicu peradangan kronis dalam tubuh. Tak hanya itu, lengkuas juga mengandung galangin dan kaempferol, dua zat yang memiliki efek penghambat radikal bebas dan pelindung dinding pembuluh darah. Ini menjadikannya rempah yang sangat ideal untuk mendukung kesehatan jantung dan metabolisme lipid. Penelitian lokal dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa konsumsi air rebusan lengkuas selama 4 minggu pada tikus hiperlipidemia secara signifikan menurunkan kadar kolesterol total dan LDL serta meningkatkan HDL. Efek ini disebabkan oleh mekanisme peningkatan metabolisme lipid di hati, penghambatan oksidasi kolesterol LDL yang dapat menyebabkan plak arteri, penurunan pembentukan trigliserida dalam darah. Keseimbangan ini sangat penting, terutama pada individu usia lanjut yang rentan terhadap penyumbatan arteri koroner dan stroke. Lengkuas telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional
untuk meredakan nyeri otot, sendi, dan bengkak. Dalam dunia jamu, lengkuas sering direbus dan digunakan sebagai ramuan penghilang pegal linu. Senyawa antiinflamasi dalam lengkuas bekerja dengan menghambat produksi prostaglandin pemicu nyeri, meningkatkan sirkulasi darah ke area yang bengkak atau nyeri, mempercepat regenerasi jaringan sendi dan otot yang rusak. Bagi penderita asam urat, lengkuas membantu meredakan peradangan yang disebabkan oleh kristal asam urat. Ia juga membantu mengencerkan cairan sinovial, pelumas sendi, agar lebih fleksibel, mengurangi kekakuan saat bergerak. Cara konsumsi lengkuas yang dianjurkan: rebusan lengkuas segar. Potong lengkuas segar sekitar 10 gram, rebus dalam 300 ml air selama 10-15 menit. Minum air rebusan ini 1-2 kali sehari. Tambahan pada sup atau masakan berkuah. Gunakan potongan lengkuas dalam sup ayam, soto, atau sayur asem. Campuran herbal. Kombinasikan lengkuas dengan jahe dan serai untuk mendapatkan efek sinergis, baik untuk sirkulasi maupun pengurangan nyeri. Meskipun tidak sekuat obat NSAID seperti ibuprofen atau diklofenak, lengkuas memiliki keunggulan sebagai antiinflamasi ringan tanpa efek samping lambung. Obat-obat antiinflamasi sintetik memang bekerja cepat, tetapi dalam jangka panjang bisa merusak mukosa lambung dan meningkatkan risiko perdarahan. Sebaliknya, lengkuas bekerja secara bertahap, tetapi memberikan efek pemulihan menyeluruh pada tubuh. Ia tidak hanya menghilangkan gejala, tetapi juga mendukung proses penyembuhan jaringan secara alami. Lengkuas relatif aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Namun, individu dengan gastritis aktif atau lambung sangat sensitif disarankan untuk menggunakan air rebusan yang lebih encer dan tidak dikonsumsi saat perut kosong. Dengan semua keistimewaan ini, lengkuas layak disebut sebagai pengawal metabolisme alami. Ia bukan hanya rempah pelengkap rasa, tetapi agen penyembuh yang dapat Anda manfaatkan setiap hari untuk menjaga sendi tetap lentur, mencegah penumpukan kolesterol jahat, dan memastikan darah Anda mengalir dengan lancar. Jangan tunggu nyeri menyerang. Jadikan lengkuas bagian dari rutinitas hidup sehat Anda mulai hari ini. Bawang putih Allium sativum telah dikenal sejak ribuan tahun sebagai bahan utama dalam pengobatan tradisional berbagai peradaban, mulai dari Mesir kuno hingga Tiongkok dan India. Di Indonesia, selain sebagai bumbu dapur andalan, bawang putih juga dimanfaatkan secara turun-temurun dalam berbagai ramuan herbal. Kini, sains modern mengonfirmasi bahwa rempah kecil ini memang menyimpan potensi luar biasa dalam menurunkan kolesterol, meredakan nyeri sendi, serta menjaga sirkulasi darah tetap sehat. Kandungan utama, alicin, senyawa aktif penakluk kolesterol. Keampuhan bawang putih terutama berasal dari alisin, senyawa sulfur yang dilepaskan ketika bawang putih dihancurkan atau dipotong. Alisin memiliki sifat antimikroba, antiinflamasi, dan anti kolesterol yang sangat kuat. Dalam konteks metabolisme lipid, alisin bekerja dengan menghambat aktivitas enzim HMG-CoA reduktase, enzim kunci dalam sintesis kolesterol di hati, menurunkan produksi kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida, meningkatkan kolesterol baik, HDL, yang berfungsi melindungi pembuluh darah. Penelitian dari The Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak bawang putih selama 12 minggu dapat menurunkan kadar kolesterol total hingga 12% dan LDL hingga 15%. Angka yang cukup signifikan untuk rempah alami tanpa efek samping serius. Efek positif pada sistem kardiovaskular. Bawang putih juga memiliki efek vasodilatasi ringan, memperlebar pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Darah ini sangat penting bagi penderita kolesterol tinggi atau hipertensi, karena risiko penyumbatan pembuluh dan serangan jantung dapat diminimalkan. Beberapa studi juga menyebutkan bahwa konsumsi rutin bawang putih membantu mengurangi agregasi trombosit, penggumpalan darah, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, menstabilkan ritme jantung pada lansia,
Dengan kata lain, bawang putih adalah penjaga gerbang alami dari sistem peredaran darah Anda. Bagi penderita asam urat, nyeri sendi yang tiba-tiba dan membakar di malam hari adalah momok nyata. Bawang putih dapat membantu meredakan peradangan ini melalui efek antiinflamasi yang dimilikinya. Studi dari Arthritis Research and Therapy mencatat bahwa senyawa dalam bawang putih membantu menurunkan kadar sitokin inflamasi seperti IL-6 dan TNF-A, menghambat enzim penyebab nyeri seperti COX-2, menstimulasi proses regenerasi jaringan pada sendi. Konsumsi rutin bawang putih bahkan dikaitkan dengan penurunan frekuensi flare-up asam urat, serta pengurangan pembengkakan dan kekakuan sendi, khususnya di kaki, lutut, dan pergelangan tangan. Cara konsumsi bawang putih yang efektif: mentah dihancurkan. 1-2 siung bawang putih dihancurkan, diamkan 5-10 menit sebelum dikonsumsi. Campurkan dengan madu atau lemon untuk rasa lebih nyaman. Campur dalam masakan, tambahkan pada tumisan, sup, atau sambal. Namun terlalu banyak pemanasan dapat merusak al-licin. Rebusan bawang putih plus jahe, kombinasi yang baik untuk melancarkan peredaran darah dan detoksifikasi. Suplemen bawang putih tersedia dalam bentuk kapsul tanpa bau, cocok untuk mereka yang sensitif terhadap aroma kuat. Perbandingan dengan obat kolesterol sintetik. Obat penurun kolesterol seperti statin memang sangat efektif, tetapi disertai efek samping jangka panjang, seperti kerusakan otot, gangguan hati, dan kelelahan. Sebaliknya, bawang putih memberikan hasil bertahap namun stabil, tidak menyebabkan kerusakan organ, mendukung sistem imun dan pencernaan. Tentu saja, penggunaan bawang putih sebagai terapi tidak serta-merta menggantikan obat, namun dapat menjadi pelengkap alami dalam program penurunan kolesterol dan pengelolaan nyeri sendi. Walaupun aman bagi kebanyakan orang, konsumsi bawang putih dalam dosis tinggi bisa menyebabkan gangguan lambung atau rasa panas, bau napas menyengat, risiko interaksi dengan obat pengencer darah, misalnya warfarin. Sebaiknya mulai dari dosis kecil, lalu tingkatkan bertahap sambil memantau reaksi tubuh. Dengan semua bukti ilmiah ini, sudah saatnya kita tidak lagi menganggap bawang putih sekadar penambah rasa. Ia adalah rempah multifungsi yang patut dijadikan bagian rutin gaya hidup sehat, baik untuk menjaga kolesterol tetap seimbang, memperkuat pembuluh darah, maupun mengurangi keluhan nyeri sendi akibat inflamasi kronis. Di balik ukuran kecil dan aroma tajamnya, tersembunyi kekuatan terapi alami yang luar biasa. Temulawak, curcuma santoriza, adalah salah satu rempah khas Indonesia yang memiliki tempat istimewa dalam dunia jamu dan pengobatan tradisional. Berbeda dengan kunyit, temulawak memiliki warna lebih coklat keemasan, rasa sedikit pahit, dan aroma khas yang hangat. Yang membuatnya menarik bukan hanya popularitasnya dalam minuman herbal, tetapi juga dukungan ilmiah yang semakin kuat terhadap manfaatnya dalam menurunkan kolesterol, meredakan peradangan, dan mengatasi asam urat. Kandungan kurkuminoid dan santorizol. Temulawak mengandung kurkuminoid, kelompok senyawa yang serupa dengan kunyit, namun dalam kadar berbeda, dan dengan kehadiran santorizol, senyawa unik yang hanya ditemukan dalam temulawak. Kedua senyawa ini memiliki efek antioksidan, melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, antiinflamasi, menghambat pembentukan enzim proinflamasi, COX-2, TNF-A, hepatoprotektor, melindungi sel-sel hati, organ vital dalam metabolisme kolesterol dan asam urat. Studi menunjukkan bahwa santorizol juga memiliki efek antimikroba, anti kanker, dan memperbaiki fungsi imun, menjadikannya bahan aktif multifungsi yang sangat berharga. Efektivitas temulawak dalam menurunkan asam urat. Salah satu studi penting dilakukan oleh Stikes Cendekia, Utama Kudus, di mana ekstrak temulawak diuji pada tikus Wistar dengan hiperurisemia. Hasilnya, dosis 200 ml ppb menurunkan kadar asam urat hingga 43%. Dosis 100 ml ppb menurunkan sekitar 28%. Dosis 50 ml ppb
menurunkan sekitar 19%. Ini menunjukkan bahwa temulawak bekerja nyata dalam menghambat enzim xanthin oksidase yang berperan dalam pembentukan asam urat serta mempercepat ekskresi melalui ginjal. Hasil ini sebanding dengan efek obat kimia seperti allopurinol, namun dengan efek samping jauh lebih minimal. Selain menurunkan asam urat, temulawak juga membantu mengatur kadar lipid dalam darah, menurunkan kadar kolesterol total, dan LDL, menurunkan trigliserida, meningkatkan HDL yang berfungsi sebagai pembersih arteri. Mekanismenya adalah melalui peningkatan aktivitas enzim lipas hati, serta penghambatan sintesis kolesterol di tingkat sel. Hal ini penting bagi individu dengan risiko penyakit jantung atau dislipidemia ringan yang mencari solusi herbal jangka panjang. Sama seperti kunyit dan jahe, temulawak juga bekerja efektif dalam meredakan nyeri sendi, khususnya akibat peradangan kronis seperti asam urat dan osteoartritis. Santorizol terbukti mengurangi pembengkakan pada sendi, meningkatkan fleksibilitas otot dan ligamen, menstimulasi regenerasi tulang rawan. Manfaat ini sangat penting bagi individu usia lanjut yang sering mengalami kekakuan sendi dan kesulitan berjalan terutama di pagi hari. Cara konsumsi temulawak yang disarankan: jamu temulawak segar, iris tipis temulawak segar, sekitar 10-15 gram, rebus dengan 300 ml air, tambahkan sedikit gula aren atau madu. Minum hangat setiap pagi atau sore. Campuran smoothie herbal. Gabungkan temulawak, nanas, dan air kelapa untuk kombinasi detoks alami. Kapsul temulawak ekstrak tersedia di apotek herbal dalam dosis 2,5 ml hari. Campuran dalam sup atau sayur bening. Bisa digunakan sebagai bumbu tambahan untuk memperkaya nutrisi. Walaupun aman, temulawak tidak dianjurkan dikonsumsi berlebihan oleh penderita gangguan lambung aktif atau yang memiliki batu empedu, karena bisa merangsang produksi empedu. Batas konsumsi harian umumnya aman di bawah 3 gram rimpang kering atau 15 gram segar. Dengan kombinasi kurkuminoid, xanthorizol, dan efek hepatoprotektif, temulawak menjadi salah satu solusi herbal paling lengkap. Dari membersihkan darah, meredakan nyeri sendi, menurunkan kolesterol, hingga melindungi fungsi hati. Di tengah maraknya konsumsi obat-obatan kimia, kembalilah ke akar kearifan lokal. Temulawak adalah contoh sempurna bahwa solusi besar seringkali tersembunyi di balik hal-hal sederhana yang tumbuh di halaman rumah kita. Serai Cymbopogon citratus mungkin lebih dikenal sebagai bahan aromatik dalam masakan Indonesia, terutama dalam sup, soto, dan rendang. Namun siapa sangka batang ramping beraroma segar ini menyimpan kekuatan luar biasa sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan penurun kolesterol alami. Tak hanya itu, serai juga efektif untuk membantu melancarkan sirkulasi darah dan meredakan nyeri sendi akibat peradangan atau asam urat. Senyawa aktif utama. Citral kandungan utama dalam serai adalah citral, senyawa alami yang memberikan aroma lemon khas dan memiliki aktivitas farmakologis yang sangat luas. Sebagai antioksidan, citral mampu menetralisir radikal bebas yang merusak dinding pembuluh darah. Sebagai antiinflamasi, citral menghambat sintesis prostaglandin, molekul penyebab nyeri dan pembengkakan. Sebagai penenang alami, citral membantu menurunkan stres oksidatif yang berkaitan dengan gangguan metabolisme, termasuk kolesterol tinggi. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research menemukan bahwa konsumsi serai secara teratur membantu menurunkan kadar kolesterol LDL hingga 24% dan meningkatkan HDL hingga 17% pada hewan uji. Serai dan kolesterol menjaga arteri tetap bersih. Kolesterol tinggi adalah penyebab utama penyumbatan pembuluh darah dan serangan jantung. Serai membantu mencegahnya melalui mekanisme meningkatkan metabolisme lemak di hati sehingga kadar LDL berkurang, menghambat oksidasi LDL yang merupakan tahap awal pembentukan plak aterosklerosis, meningkatkan ekskresi asam empedu, saluran utama pembuangan kolesterol dari tubuh,
Dengan begitu, serai bekerja tidak hanya menurunkan angka laboratorium, tetapi juga memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah itu sendiri. Serai sebagai pereda nyeri dan inflamasi sendi. Serai telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi pegal, kram, dan nyeri persendian. Citral dalam serai memiliki efek analgesik ringan dan mempercepat proses pemulihan jaringan yang rusak akibat inflamasi kronis. Selain itu, serai meningkatkan sirkulasi darah, membuat otot dan sendi lebih lentur, mengurangi kekakuan sendi pagi hari, membantu mencegah akumulasi kristal asam urat di jaringan lunak. Efek ini sangat dirasakan oleh orang tua yang mengalami nyeri di lutut, pergelangan kaki, atau telapak kaki setelah lama duduk atau saat bangun tidur. Cara konsumsi serai yang disarankan teh serai hangat, potong 2 batang serai segar, rebus dalam 400 ml air selama 10-15 menit. Tambahkan madu atau jahe untuk meningkatkan khasiat. Minum 1-2 kali sehari, pagi dan malam. Campuran jus detox. Campur serai, mentimun, dan lemon untuk efek detoksifikasi ringan. Rebusan serai, plus daun pandan. Kombinasi yang menenangkan pikiran dan melancarkan peredaran darah. Campur dalam masakan. Tambahkan batang serai ke dalam sup, tumisan, atau nasi liwet efek sinergis. Serai plus rempah lain. Serai bekerja lebih optimal bila dikombinasikan dengan rempah lain, seperti jahe memperkuat efek antiinflamasi, lengkuas meningkatkan peredaran darah ke jaringan otot, temulawak mempercepat detoksifikasi liver dan ginjal. Kombinasi ini sangat cocok bagi mereka yang mengalami keluhan metabolik kompleks seperti asam urat, plus kolesterol tinggi, plus nyeri sendi. Meskipun relatif aman, serai memiliki efek diuretik ringan, meningkatkan pengeluaran urin. Oleh karena itu, hindari konsumsi berlebihan pada malam hari agar tidak mengganggu tidur. Selain itu, bagi wanita hamil atau menyusui, disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum konsumsi rutin. Dengan aroma yang menyegarkan dan manfaat klinis yang terbukti, serai layak dijadikan bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ia bukan hanya pengharum masakan, tetapi juga penjaga sirkulasi darah, penurun kolesterol alami, serta pelindung sendi dari inflamasi kronis. Di dunia yang serba instan, serai menawarkan ketenangan dan pemulihan langsung dari alam. Setelah kita menyelami kekuatan 6 rempah pilihan, jahe, kunyit, lengkuas, bawang putih, temulawak, dan serai, satu kesimpulan menjadi semakin jelas. Alam Indonesia menyimpan solusi luar biasa untuk masalah kesehatan yang selama ini dianggap hanya bisa diatasi dengan obat kimia. Baik itu kolesterol tinggi, nyeri sendi, atau asam urat, semua memiliki akar penyebab yang berhubungan dengan peradangan dan metabolisme. Dan ke-6 rempah ini mampu mengintervensi di titik paling penting. Rempah-rempah bukanlah sihir instan. Mereka tidak bekerja seperti pil penghilang rasa sakit yang memberi hasil dalam waktu 1 jam. Sebaliknya, mereka membangun kekuatan dari dalam, perlahan namun pasti, memperbaiki sistem yang rusak, menstabilkan fungsi tubuh, dan memulihkan keseimbangan alami yang selama ini terganggu oleh stres, pola makan buruk, atau gaya hidup modern. Yang dibutuhkan adalah disiplin dan pemahaman. Rempah tidak hanya dikonsumsi ketika tubuh sudah dalam kondisi darurat, tapi menjadi bagian dari rutinitas harian, dalam teh pagi hari, dalam masakan makan siang, atau dalam rebusan malam sebelum tidur. Manfaat jangka panjang yang tidak terlihat seketika. Kolesterol mungkin tidak terasa saat tinggi, asam urat mungkin tidak muncul setiap hari, dan nyeri sendi bisa dianggap biasa saja saat masih ringan. Tapi jika dibiarkan tanpa pencegahan dan perawatan alami, dampaknya bisa fatal. Serangan jantung, stroke, gangguan ginjal, atau bahkan kelumpuhan bisa terjadi hanya karena kita tidak bertindak cukup awal. 6 rempah ini adalah bentuk tindakan preventif yang murah, aman, dan tersedia di sekitar kita. Mereka bukan hanya pengobat, tetapi juga penjaga jangka panjang kesehatan jantung, pembuluh darah, sendi, dan sistem kekebalan tubuh. Informasi ini bukan hanya untuk Anda, ini untuk orang tua yang sudah mulai lemah lututnya, pasangan Anda yang punya riwayat kolesterol, anak-anak Anda,
agar sejak dini mengenal kekuatan alam. Sahabat dan rekan kerja yang sedang mencari alternatif hidup sehat. Karena itu, bagikan video ini, kirimkan ke grup keluarga, atau tulis ulang poin-poin penting dan tempel di dapur Anda. Edukasi sederhana seperti ini bisa berdampak besar, bukan hanya menyelamatkan hidup Anda, tapi juga mereka yang Anda cintai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like video ini sebagai bentuk apresiasi, share ke media sosial atau grup WhatsApp Anda, subscribe agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Tulis di kolom komentar jika Anda punya pengalaman menggunakan rempah untuk kesehatan. Siapa tahu bisa menginspirasi yang lain. Kesehatan bukan hasil dari keberuntungan. Ia adalah hasil dari kesadaran, konsistensi, dan pilihan yang bijak. Dan seringkali pilihan terbaik itu ada di sekitar kita dalam bentuk yang paling sederhana, seperti sepotong jahe, seiris temulawak, atau batang serai di dapur rumah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Anda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan yang prima dan umur yang panjang. Jangan tunggu sakit untuk berubah. Mulailah hari ini. Mulailah dari dapur Anda.